Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu Seutuhnya. Di cerita sebelumnya, Rosa dibawa Vania untuk menemui Niko. Tetapi di sini Niko tidak gegabah untuk menuduh Rosa karena tidak menemukan bukti tentang apa yang dilakukan oleh Rosa. Dan untuk Gary sudah selesai menjalani operasi dan dirawat di rumah sakit yang ditungguin oleh Tiara. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Kamu pergi saja terlebih dahulu. Aku akan pergi sendiri sebentar lagi, kata Vania. Dia menghadiri pesta penting sebelumnya dan dia kembali ketika dia mengetahui bahwa Gary terluka. Sekarang dia tahu bahwa Gary selamat, dia harus menyelesaikan urusannya di sana. Masih ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, jadi Danar juga tidak kembali ke rumah sakit bersama Niko. Ketika Niko kembali ke rumah sakit, bangsal masih hening. Niko berdiri di kepala tempat tidur dan pertama-tama melirik Gary. Wajahnya tampak jauh lebih baik dan dia tidak sepucat sebelumnya. Tetapi wajahnya masih mengerut seolah-olah lukanya masih sakit. Dia menutupi Gary dengan selimut lalu berbalik untuk melihat Tiara. Tiara tidak menyadari bahwa seseorang telah masuk. Dia berbaring di kepala tempat tidur dan tidur nyenyak. Tangannya yang putih secara tidak sadar memegang tangan Gary yang mungil. Rambutnya yang lembut menyelinap ke bawah dan menutupi wajahnya yang cantik tapi masih terlihat pucat. Dan sinar matahari di luar jendela menyinari tubuhnya yang memberikan lingkaran cahaya hangat pada wanita itu. Niko menatap Tiara dan tertawa lembut. Dia mengambil tangan mungil Gary dari tangannya dan menggendong Tiara sebelum berbalik dan menuju ke tempat tidur sebelahnya yang dimaksudkan untuk si penjaga pasien. Niko presiden legendaris bahkan dengan hati-hati menutupi wanita itu dengan selimut. Ini adalah adegan pertama yang dilihat Gary begitu dia membuka matanya dan suasana hatinya tiba-tiba membaik. Kepala kecilnya tidak lagi sakit dan dia dengan bijaksana tidak mengganggu apa yang sedang Niko lakukan. Akan sangat bagus jika Papa dan Nona Tiara seperti ini selamanya. Gary berpikir diam-diam dalam hati, mungkin karena dia menatap mereka dengan seksama sehingga Niko sepertinya merasakan sesuatu. Begitu dia berbalik, dia bertemu dengan mata Gary yang cerah dan meletakkan tangannya ke bibirnya dan membuat gerakan untuk diam. Dokter takut Gary akan menggelengkan kepalanya dan membuat dirinya pusing. Jadi dokter itu secara khusus membuat Gary mengenakan lengan baju di leher dan kepalanya agar tidak bergeser dari tempatnya. Namun sebelum ayah dan anak itu bisa berbicara, Tiara tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sekeliling dengan linglung, berpikir bahwa dia berada di ranjang rumah sakit. Sebelum melihat ke arah ranjang rumah sakit di sampingnya, ketika dia melihat Gary siuman, Tiara segera bangun dari tempat tidur. Dia mendatanginya, menyentuh rambutnya dalam kesusahan dan bertanya dengan lembut, "Apa kepalamu sakit? Apa kamu ingin muntah? Apa kamu merasa tidak enak?" "Sakit." Dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya, tetapi ketika Tiara mengatakannya dia merasakan bagian belakang kepalanya, rasanya seperti dia terkena benda tumpul dan rasa sakitnya datang terus-menerus dan menghantamnya berulang kali.
Mata Gary yang awalnya cerah dan berkilau telah menjadi penuh dengan air mata yang tak tergoyahkan, dan dia berkedip merasa sedih. Hati Tiara langsung melembut. Dia berharap bahwa orang yang terluka adalah dirinya sendiri sebagai gantinya. Dia kembali menatap Nico. Bisakah dia menggunakan pompa analgesik? Nico menggelengkan kepalanya. Gary terlalu kecil, jadi tidak baik menggunakannya berlebihan. Tiara merasa lebih sakit. Gary, mari kita tahan sedikit lebih lama. Tidak masalah kan? Kepalamu tidak akan sakit dalam beberapa hari. Nona Tiara, aku ingin makan kue-kue kecilmu. Serta biskuit beruang kecil manis yang kamu buat. Gary mengedipkan matanya. Tiara mengangguk cepat. Baiklah, apapun yang ingin kamu makan, aku akan membuatkannya untukmu. Pada saat yang sama ada ketukan di pintu bangsal dan Pandu membuka pintu dan masuk. Saya baru saja mendengar bahwa tuan muda terluka, jadi saya datang mengunjunginya. Bagaimana keadaannya? Dia sudah siuman, jawab Nico. Om Pandu. Gary bahkan lebih bahagia ketika dia melihat Pandu. Pandu menjadi sedikit terkejut ketika melihat kepala Gary yang diperban dengan kain kasa dan lehernya masih tetap di tempat. Kenapa? Lukamu sangat serius. Aku baik-baik saja. Nona Tiara berjanji untuk membuatkanku kue-kue kecil. Jadi aku tidak sakit lagi. Gary tersenyum. Pandu tertegun sesaat sebelum ekspresinya berubah menjadi senyuman. Kalau begitu, Nona Tiara mungkin adalah obatmu. Selama dia ada di sini, maka kamu tidak akan kesakitan. Iya, benar sekali. Bagaimana kamu tahu? Gary bertanya dengan gembira. Seseorang akhirnya bisa memahaminya. Ini benar-benar bagus. Tiara tertegun sejenak dan dia merasa sedikit malu tanpa alasan. Bagaimana ini bisa terdengar aneh? Tidak apa-apa ketika Gary membicarakannya, tetapi adiknya juga mulai berbicara omong kosong seperti itu. Gary, nenek ada di sini. Apa kamu masih... Pada saat inilah suara wanita yang lembut terdengar di sekitar. Semua orang yang ada di ruangan itu menoleh untuk melihat. Dan ketika mereka melihat Vania, Tiara terpaku di tempat. Dengan cara yang sama ketika Vania melihat Tiara, Vania lupa untuk apa dia ada di sini. Dia hanya membeku di tempat dan butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Vania bertanya-tanya, kenapa Tiara datang ke sini? Selain itu, dia juga membawa serta adiknya untuk bermain dengan Gary, seolah-olah mereka adalah keluarga dan bukan orang asing. Ini tidak akan berhasil. Vania sedikit kesal. Tiara dengan jelas berjanji padanya bahwa dia tidak akan lagi berhubungan dengan Gary dan Nico, dan dia melanggar perjanjian mereka lagi. Namun putra dan cucunya semua menatapnya. Dia tidak bisa terlalu kasar dan mempertanyakan keberadaan Tiara di depan mereka. Dia masih memilih untuk lebih ramah dan tersenyum pada Tiara. Oh, Tiara, kamu di sini juga. Tiara juga mengangguk padanya. Bu Vania. Nenek. Gary menatap Vania sambil tersenyum dan memanggilnya dengan manis. Saat Vania melihat Gary, dia merasa sangat tertekan.
sehingga anak yang patuh seperti dia digunakan dalam rencana licik seorang wanita kejam seperti Rosa. Orang-orang itu benar-benar keterlaluan. Dia melangkah maju dan menyentuh wajah Gary dengan hati-hati. Apa itu sakit? Gary menggelengkan kepalanya. Tidak sakit lagi. Apa ada yang ingin kamu makan? Aku akan membelinya untukmu. Jika kamu punya permintaan, jangan ragu untuk bertanya, kata Vania yang tertekan. Tidak perlu, Nenek. Nona Tiara berjanji untuk memasak makanan lezat untukku, dan masakannya sangat lezat. Gary membual. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tiara dengan gembira. Bagi Gary tidak ada yang bisa menandingi keterampilan memasak Tiara. Tiara tersenyum malu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun senyum di wajah Vania tiba-tiba membeku karena dia belum meminta siapapun untuk menyelidiki Tiara baru-baru ini. Kapan Gary mencicipi makanan yang dibuat Tiara? Mungkinkah Tiara ada di sini bukan karena kebetulan, tetapi karena dia sudah tahu apa yang sedang terjadi dan terus berhubungan dengan mereka selama ini. Tiara mengambil ketel di sebelahnya dan berkata, "Aku akan keluar untuk mengambil air." Tidak lama kemudian, Vania juga bangkit berdiri dan berjalan keluar dari bangsal. Dia berdiri di depan pintu menunggu Tiara kembali. Tepat ketika Tiara hendak memasuki pintu, Vania berteriak, "Tiara, Nico ada di sana bersama Gary. Kamu tidak dibutuhkan lagi sekarang. Aku ingin berbicara denganmu." Ketika Tiara melihat ekspresinya, Tiara juga menebak niat wanita itu. Dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia mengangguk. "Baiklah, Bu Vania, apa yang ingin kamu katakan?" Di sudut rumah sakit, Bima memegang tas dokumen dan hendak mencari Nico ketika dia melihat dua orang di pintu bangsal. Suasana tampaknya sedikit hening. Tanpa sadar, Bima mundur ke samping untuk bersandar di dinding dan berpikir, apakah ada sesuatu antara Bu Vania dan Nona Tiara? Pada titik ini, dia bisa merasakan ada yang salah dengan ekspresi Vania. Vania tanpa sadar menyentuh gelang di tangannya, tetapi dia tidak memiliki nada ramah. "Tiara, kamu pasti lupa apa yang telah kamu janjikan kepadaku." Tiara berkata, "Aku tidak lupa." "Kamu tidak lupa? Nah, kalau begitu, aku ingin bertanya, apa yang kamu lakukan sekarang, Tiara? Gary terluka, dan kamu tahu tentang hal itu sebelum aku, neneknya. Jika kamu tidak lupa, mengapa Gary memiliki kesempatan untuk makan apa yang kamu masak untuknya?" Vania bertanya dengan marah. Tiara tidak menjawab. Vania mencibir, "Tiara, kamu datang ke sini untuk merawat Gary kali ini, dan aku berterima kasih kepadamu. Tetapi ini bukan alasan kenapa kamu bisa melanggar janjimu. Apa yang kamu janjikan pada awalnya, kamu berjanji akan meninggalkan Gary dan Nico. Tidak butuh waktu lama, aku pikir kamu adalah seseorang yang bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Tetapi aku tidak menyangka bahwa aku terlalu melebih-lebihkanmu. Apa perbedaan antara kamu dan wanita-wanita sombong itu?" Dia mencibir dan melanjutkan, "Iya, memang ada perbedaan. Kamu tidak mengambil uang yang aku berikan kepadamu waktu itu. Namun kamu malah menunggu di sini. Aku harap setidaknya kamu sadar diri bahwa tidak mungkin bagimu untuk masuk ke keluarga Samuel.
Gary masih kecil, dan ketika dia bertemu dengan sesepuh yang berbeda, dia suka menempel padanya. Ketika dia dewasa, dia secara naluriah akan tahu apa pilihan yang tepat. Pada saat itu, kamu tetap harus pergi. Wanita tidak boleh terlalu bergantung pada anak atau pria. Tiara tidak bisa mendengarkannya lagi. Mau tak mau Tiara berkata dengan dingin, "Bu Vania, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku seperti ini. Dan kamu tidak pernah membutuhkan orang lain untuk menilai apa yang aku lakukan." Vania tersedak karena marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. "Kak, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Apa yang kamu tahu?" Pada saat ini, Pandu berjalan ke sudut dan melihat keduanya berbicara dari kejauhan sebelum dia berkata, "Jadi, ternyata kamu dan Bu Vania sedang mengobrol di sini, Tiara. Gary mencari kalian berdua, menanyakan kenapa kamu tiba-tiba menghilang saat mengambil air." Tiara menenangkan diri dan mengangguk ke arah Vania. "Bu Vania, Gary sedang mencariku. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Vania menatap punggung Tiara saat dia pergi dan merasa sedikit bingung di hatinya. Dia tidak pernah mengerti apa yang begitu baik tentang Tiara dan mengapa putra dan cucunya itu berusaha sangat keras untuk seseorang seperti dia. Vania menghela nafas dan berdiri di depan pintu bangsal dan memperhatikan mereka untuk sesaat. Keempat orang di dalamnya bahagia bersama seperti sebuah keluarga. Tangannya yang ada di gagang pintu pada akhirnya hanya tetap diam. Dia tidak berminat untuk masuk dan tetap di sana bersama Tiara. Dia sudah menyelidiki apa yang terjadi terakhir kali. Orang yang memberi perintah itu adalah Reksa. Karena lelaki tua itu mengambil tindakan terhadap Tiara, Vania tidak perlu melakukan apapun. Lagi pula tidak perlu baginya untuk bertindak terhadap penjahat seperti ini. Beberapa saat setelah Vania meninggalkan rumah sakit, Bima perlahan berjalan keluar dari sudut dan mendorong kacamatanya dengan suasana hati yang kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendengar informasi yang sangat mengejutkan. Ketika dia sudah tenang, Bima berjalan menuju bangsal, menyerahkan dokumen untuk diproses Niko dan membisikkan berita yang dia dengar kepadanya. Ekspresi Niko berubah setelah mendengar kata-kata Bima. Untuk beberapa kali sebelumnya, sikap dingin Tiara yang tiba-tiba terhadapnya bukan karena Reksa, tetapi karena ibunya juga ambil alih dalam insiden ini. Tiara tahu semua tentang hal itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat menyayangi Gary, dia masih dengan keras kepala menolak untuk tidak berhubungan dengan anak itu. Jadi inilah yang terjadi. Segala sesuatu yang tidak dipahami Niko sebelumnya tiba-tiba masuk akal dalam sekejap. Dengan tampilan yang mendalam di wajahnya, dia menatap Tiara yang tampaknya tidak akan terpengaruh oleh kata-kata dan masih bermain dengan Gary. "Lalu Pak Niko, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Bima. Niko menjawab dengan dingin, "Lakukan saja urusanmu sendiri. Jangan bertanya atau peduli tentang hal-hal lain." "Baik Pak." Tanpa sadar Bima mengangguk. Namun ketika Bima memikirkannya, Niko memang benar. Bagaimanapun bisa dilihat dari percakapan bahwa Vania tidak memiliki niat jahat. Dia hanya berharap Tiara akan pergi.
Ini sudah dianggap sebagai pendekatan ringan dibandingkan dengan yang diambil oleh Reksa. Hasil tes belum keluar dan benar-benar tidak pantas untuk mengambil tindakan apapun saat ini. Tiara datang ke rumah sakit untuk bertemu Gary setiap hari selama beberapa hari berikutnya. Dia memberi anak itu makanan yang dia masak sendiri dan bermain dengannya. Hari ini Niko bekerja di bangsal dan Tiara sedang mengobrol dengan Gary. Tiba-tiba Bima mengetuk pintu bangsal. "Pak Niko." Dari tumpukan dokumen, Niko menatap tas dokumen di tangan Bima dan mengangguk sedikit sebelum keduanya berjalan keluar dari bangsal bersama. Laporan tes telah dikirim. Dia menyerahkan tas dokumen itu kepada Niko. Jantung Bima berdegup kencang saat tangannya sedikit gemetar. Jika ini benar-benar mengonfirmasi identitas Tiara, semua keraguan sebelumnya yang dia miliki akan terpecahkan. Wajah Niko tenang tapi jantungnya berdebar kencang. Dia segera membuka tas dokumen itu yang hanya berisi laporan tes DNA dengan jari-jari ramping yang bergerak cepat. Ketika Niko melihat kata-kata 99% berhubungan darah pada laporan tes itu, pupil matanya menyusut dengan tiba-tiba. Jari-jarinya yang memegang dokumen mulai bergerak beberapa saat sebelum kertas tipis itu langsung berkerut dan sudut mulutnya tiba-tiba tersenyum.